Ulos, Kara, Linda, Elkara, Areta, Nor akan menjelaskan tentang pakaian adat tradisional yang berasal dari Batak Toba. selamat menyaksikan. Pakaian adat Sumatera Utara khas Batak Toba terbuat dari kain ulos atau kain tenun tradisional, mulai dari bagian atas sampai bawah. Pakaian adat pria bagian atas disebut ampe-ampe dan bagian bawah disebut singkong. Sementara untuk perempuan, bagian atas berupa obo-obo dan bagian bawah adalah air. Busana ini juga dilengkapi dengan aksesoris berupa penutup kepala pada laki-laki yang disebut bulang-bulang dan pengikat kepala atau tali-tali pada perempuan, serta memakai selendang ulos. Bagi orang-orang Batak, ulos memiliki arti khusus. Jenisnya pun ada banyak, sesuai dengan maknanya masing-masing. Misalnya saja, ulos ragi hutang digunakan untuk pesta sukacita, ulos dibolang dikenakan saat berduka cita, dan banyak jenis lainnya. Selain upacara adat, pakaian adat Batak Toba digunakan untuk acara tertentu seperti pernikahan dan pesta syukuran. Baju Batak untuk perempuan. 1. Bil ulun atau orang, kebaya khas yang berwarna hitam. 2. Ulos ragi hotang, digunakan sebagai selendang. 3. Ulos ragi hotang, digunakan sebagai rok. 4. Sepatu, biasanya pada untuk perkawinan Batak zaman dulu tidak dikenakan. Baju Batak untuk laki-laki. 1. Selendang dari ulos ragi hotang. 2. Celana panjang berwarna hitam. 3. Gondit ikat pinggang yang terbuat dari ulos. 4. Seba-seba ulos yang dibuat melingkari tubuh dari pinggang hingga lutut. Perlengkapan aksesoris adat untuk wanita. Untuk bagian kepala kaum perempuan Batak terdapat beberapa aksesoris dan perlengkapan yang terdiri dari 1. Sortali. Sortali digunakan sebagai mahkota, terbuat dari tembaga yang sudah disepuh emas atau kuningan. 3 lembar daun sirih. Sirih ini diselipkan di bagian depan sortali, tepatnya di atas kening. 3. Ulos bitang maratur, penghias kepala yang terbuat dari emas atau kuningan, biasanya di bagian konde. Dan yang keempat adalah sanggul berukuran sedang. Perlengkapan aksesoris adat untuk pria. Sedangkan untuk laki-laki lebih terlihat sederhana dan tidak kompleks. Adapun perhiasan pengantin pria di bagian kepala mencakup 1. Sortali, 2. Tali atau pengikat kepala dari ulos bitang maratur. Sejarah terkait keberadaan kain ulos dimulai pada sekitar abad 14. Sebagai hasil kedatangan alat tenun dari India, penggunaan awal yaitu sebagai penghangat badan. Karena nenek moyang suku Batak sebagai penemu pertama hidup di daerah pegunungan yang tentunya cukup dingin, terutama saat malam hari. Berdasarkan hal tersebut, kemudian masyarakat menjadikannya sebagai satu simbol kehangatan. Perkembangan sosial masyarakat dan juga gaya hidup yang dijalani sehingga penggunaan untuk kain tidak lagi hanya sebagai penghangat tubuh di kala malam hari. Fungsinya berganti menjadi simbol kasih sayang antara orang tua terhadap anaknya. Perubahan ini diberi istilah ijuk pengiot ni bodong, yang berarti tali pengikat cinta. Setelah itu muncullah budaya Batak baru yang diberi nama mangulosi, di mana dalam hal ini orang tua akan memberikan ulos kepada anaknya. Kegiatan tersebut menjadi satu tradisi untuk pemberian restu kepada anak-anaknya dalam sebuah rangkaian upacara pernikahan. Pakaian adat ulos memiliki perpaduan warna yang indah dan penuh dengan makna filosofis. Warna yang paling dominan yaitu merah, hitam, dan juga putih, di mana ketiganya memiliki pemaknaan akan sebuah simbol nilai yang disampaikan dalam pesan yang tidak langsung. Sebagai satu warisan budaya dari suku Batak, pembuatan dari ulos sendiri juga cukup memakan waktu dan juga membutuhkan keterampilan lebih agar menghasilkan motif dan juga kain yang bagus. Tahapan yang dilakukan juga diperlukan untuk dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mahir pada bidangnya. Tidak hanya 1 atau 2 orang, pengerjaannya memerlukan beberapa tenaga yang bekerja pada bagiannya masing-masing. Inilah kenapa kemudian pakaian adat ulos memiliki keunikan dari segi perpaduan warna, tekstur, hingga desain yang dimilikinya. Sehingga tidak heran jika kerajinan kain ulos sebagai bahan dasar pakaian adat ulos dilakukan atau dikerjakan dengan cara turun-temurun, dengan tujuan agar hasilnya tetap konsisten dan memiliki pemaknaan filosofis yang sama.